Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini masih ada sebuah kisah dari dukun milenial dengan judul asli Teluh Kamu Harus Mati, bagian kelima. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teluh Kamu Harus Mati. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan pada Mas Wanto. Bu, suami ibu terkena stroke. Jadi begini bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan, terang dokter itu secara detail kepada kami. Tahayal, penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis. Ku coba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Ku peluk dia. Sabar ya bu, Mas Wanto pasti sembuh, kataku menenangkan, walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari kamar, di mana kasur itu pun masih berceceran kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Ku buang jauh rasa takut itu dan memulai pengabdian menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Kukerahkan tenaga ekstra dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua tugas dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Rencana awal yang kurancang kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang rencananya nanti akan kami makan di rumah sakit, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang, seperti mengkhianati diri sendiri. Tiba-tiba aku merinding, bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakutiku. Rasanya belum sempat semenit rasa takut ini muncul, raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai bergetar. Brak, brak, brak. Terlihat jelas pegangan pintu itu naik dan turun. seakan ada orang yang ingin memaksa membukanya.
Baru saja kubalikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang untuk kabur. Langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkal. Hari itu kali pertamaku menyaksikan langsung sosok putih terbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam, dipenuhi borok dan nanah. Pocong, teriakku. Tenang Rin, kataku dalam hati, mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang, bukan karena keberanian, tapi karena tubuhku serasa kaku. Bahkan lisan ayat suci yang kuucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong itu musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkeramannya. Napasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kini kurasakan. Sayup-sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok gaib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap. Aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan padaku. Segera aku berdiri, mengambil perlengkapan yang akan aku bawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung mengunci rumah. Sambil menunggu ojek online yang telah kupesan, sengaja aku menyambangi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur, aku sudah tidak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan pintu gerbang rumah itu. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding. Saat itu aku baru sadar, sosok wanita itu ternyata merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor-gedor gerbang rumahku. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dendam, itulah yang kurasa saat menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelamnya dalam kesesatan. Sesaat berlalu, dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum,"
Kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain aja? Kok lama?" Ibu jadi khawatir, balas ibu mertuaku. Raut wajah wanita tua itu sungguh memelas, terlihat lelah. Enggan ku ceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum juga membaik. Tidak ingin aku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makan." Ku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan masakan yang telah kupersiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat, biar saya yang jaga Mas Wanto." Tidak ada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang, ibu mertuaku terlihat sudah tertidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan PIV. Ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempat ku minta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Nah, demikianlah sahabat, kisah Teluh Kamu Harus Mati bagian kelima. Nantikan lanjutannya di bagian ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.